Tunggu, Kang! Jangan cepat-cepat, Kang. Aku takut. Malam ini, kita harus sampai di Sangkal Putu. Jipang, Kang. Mungkin. Jangan takut. Kisanak, tolong angkat bambunya. Aku mau lewat. Tolong, Kisanak. Siapa kalian? Dari mana? Dari Sendang Gabus. Dari Diam kau. Anak siapa? Anak tutup mulutmu. Hei, anak siapa? Anak Sodipo. Sodipo mana? Yang tinggi besar. Bohong. 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 Sodipo tidak tinggi, tidak besar. Kukira siapa kau? Rupanya kau pandai besi. Kau Untoro, antek pajang. Cih. Mau apa kau? Kau begundal Jipang. Beri jalan aku. Kami tidak biasa tangkap orang. Tapi juga kami tidak biasa lepaskan orang begitu saja. Cih. Hati-hati. Dayu. Dayu.
Sedayu. Kang. Lekas buka bajuku. Sobek kainku. Balut lukaku. Datang saja ke Jatinom. Terlalu jauh. Kita ke Pakuwon. Di sana ada dukun tua. Tolong aku. Ke Jatinom saja, Kang. Tidak. Kita ke Pakuwon dan terus ke Sangkal Putung. Kiai, bukakan pintu, Kiai. Aku Untoro. Ya. Sini, berbaring di sini. Oh, ya. Terlalu banyak darah keluar. Seharusnya Angger sudah pingsan. Untung belum. Tolong obati, Kiai. Tentu. Penyamun. Pandai Besi, Sendang Gabus, dan 3 orang lainnya. Ada di antaranya anak muda sebaya Angger ini. Sebaya Sedayu adikku ini? Ya, seorang. Alap-alap Jolotundo. Sudah di sini juga dia. Widuro harus lekas diberitahu. Ya. Dayu, malam ini juga kau harus pergi ke sana. Sangkal Putung? Lah begini. Kau mau pamanmu mendapat celaka? Atau aku harus pergi sendiri? Oh. Angger akan kehabisan darah. Dayu,
Kau harus selamatkan kedemangan itu dan penduduknya. Mana gelap, licin. Besok saja. Besok akan terlambat. Kau harus pergi sekarang juga. Aku takut. Alap-alap. Tadi 2 dikeroyok 4. Sekarang paling-paling 1 lawan 1. Apa artinya itu bagi Angger? Ada hantu di tikungan. Bohong. Pergilah. Alap-alap itu pasti kemari dengan orang-orangnya. Lebih baik kau di luar bisa lari. Daripada di dalam kau mau berbuat apa? Kang, aku takut. Daripada kau dibunuh alap-alap, lebih baik aku yang membunuhmu sekarang. Angger, Ger Sedayu, pergilah. Angger tidak akan berjumpa dengan alap-alap itu. Gila. Jangan kau mati di sini seperti tikus. Matilah kau di luar sana. Mati bertempur. Bosan. Muak aku melihat mukamu. Pergi. Kang. Pergilah. Angger akan selamat sampai di sana. Tolong, abangmu menunaikan tugasnya. Naiki kudamu. Kau tidak akan berjumpa dengan alap-alap. Ikuti kali. Kau akan selamat. Ya. ya. Pak Angger berbuat begitu. Dia perlukan ketakutan yang lain untuk mengatasi ketakutan yang pertama. Dan untuk kepentingan dia sendiri. Ayo, aduh, ampun Tuhan. Mana larinya? Saya tidak tahu Tuhan. Bohong. Jangan tunjukkan. Ampun Tuhan, jangan Tuhan. Mereka datang. Angger akan kusembunyikan. Mereka akan tahu juga. Biar mereka kuhadapi. Ikhtiar. Orang harus. Mari. Jangan tunjukkan. Aduh, ampun Tuhan. Jangan. Aduh, barangkali ini Tuhan. Aduh, ampun. Masuk. Jangan. Aduh, ampun Tuhan. Jangan Tuhan. Tunjukkan. Aduh, barangkali ini. Kemana? Ini barangkali Tuhan. Kemana? Aduh, ampun. Ampun Tuhan. Betul ini rumahnya. Ya, ini rumahnya Tuhan. Kenapa tadi bilang tidak tahu? Ayo, suruh dukun itu buka pintu. Cepat. Ampun. Kiai, buka pintunya Kiai. Ada tamu. Ampun Tuhan. Ampun. Aduh. Ampun. Ya kan, bukan. Aduh, ampun Tuhan. Ayo. Aduh, ampun. Ayo. Aduh, ampun Tuhan. Aduh, jangan. Mana? Apa yang bisa saya tolong? Ada yang sakit? Ampun. Orang yang terluka oleh pedangku mana? Orang terluka? Tidak ada orang terluka di sini. Siapa yang bawa? Kau atau dukun tua ini? Ampun. Ayo, katakan. Ayo. Ampun Kiai, tadi saya lihat dibawa kemari.
Tapi kalau tidak ada di sini, mata saya lah yang salah. Kita disuruh nonton sulapan rupanya. Ingat, Akang Kloso Ireng sudah bosan. Ya Kas katakan, kuda yang dari sini kemana perginya? Kloso Ireng sudah datang pula. Ya Rabbi, selamatkan adikku. Hei dukun tua, mana yang terluka itu? Tidak ada di sini. Kalau Tuhan tidak percaya, silakan periksa. Tunggu. Kau kejar orang yang kau biarkan pergi. Biar aku cari yang terluka di sini. Pergilah. Baiklah, jangan sampai lolos. Hei Kiai. Hei, naik Kiai. Kalau Kiai tidak mau naik, biarlah aku yang turun. Bertempur di air aku juga bisa. Bagaimana? Ayo. Aduh, beratnya. Seperti kisah Dewo. Kisah Dewo? Kiai kenal dia? Siapa yang tidak kenal dia? Kenapa? Dia adalah ayahku. Aku Sedayu. Sanggup membuktikan? Mari ke sana. Sini. Apa yang harus kubidik? Nih, lihat ya. Kenai batu ini. Hup. Hebat betul. Apalagi yang harus kubidik? Alap. Hei, malam-malam begini mencuci pakaian. Guru gelas siapa yang mengajarmu begitu? Hei, jangan kau kurang ajar sama Kiai. Dia sedang bertapa. Apa pedulimu? Jangan sampai dia jadi marah. Aku baru saja dihajarnya. Hatiku masih panas, sebab itu aku ingin hajar kau. Siap-siaplah. Aku tidak ada urusan dengan kau. Aku perlu dia. Naiklah kau. Buka kedokmu. Siapa kau? Takut kau berhadapan dengan tukang topeng? Hah? Setan, naik kau. Ya. Siapa kau sebenarnya? Nih. Ayo. Apa kau? Sedayu. Pergi kau.
Nah, Sedayu, kau lihat sekarang. Alap-alap itu lari tunggang langgang ketakutan. Sekarang kau tentu tahu siapa aku. Dari caraku berkelahi. Nah. Aku tidak tahu, Kiai. Baiklah, Sedayu. Bukankah malam ini kau harus sampai di Sangkawal Putung? Dari mana Kiai tahu? Lakas pergi dan selamatkan Sangkawal Putung. Kita pergi bersama ke sana. Kita? Aku tidak ada urusan. Nah, Sedayu, kau putra Kisah Dewo pasti mampu membantu mereka. Aku akan terlambat. Ya, kalau kau memilih berendam dalam air, pakailah kudaku. Kiai. 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 Siap. Berhenti. Siapa itu? Saya Sedayu dari Jatinom. Mau bertemu dengan Paman Widuro. Penting rupanya. Iya. Mari, saya antar ke Widura. Tentang Topati? Ya. Oh, Kakang Demang. Dengan siapa, Kakang? Ada utusan dari Angger Untoro. Adiknya sendiri. Saya Sedayu, Paman. Kau sendirian. Mana kakangmu? Di Duku Pakuwon. Oh, silakan. Ayo. Ayo. Terima kasih, Nger. Sangkal Putung bisa bebas. Bebas dari serbuan mendadak Laskar liar itu. Kita harus lekas bertindak. Tohpati akan menyerang. Tohpati akan menyerbu dari selatan karena di sana banyak semak-semak. Bukankah di sini ada Angger Sedayu? Iya. Iya. Tentu dia tidak jauh berbeda dengan kakaknya, Untoro. Ya tentunya dia masih lelah. Biarkan dia mengasuh. Lantas siapa yang harus menghadapi macan kepatihan? Ya. Ya, siapa? Aku akan menghadapi orang sakti itu. Kalau Adi yang menghadapi, siapa yang akan mimpin pertempuran? Kalau begitu, izinkanlah aku yang melawan Tohpati itu. Sidanti, kau sadari benar-benar ucapanmu itu? Tentang kesaktiannya, memang sudah sering kita dengar. Tapi kenyataannya, ingin aku buktikan.
Kalau maksudmu begitu, aku tidak menghalangi. Hanya Udoyo, Citragati, tugasmu mendampingi Sidanti. Baiklah. Tapi anak muda, jangan kau main-main dengan macan ganas itu. Baiklah, Kakang. Ya. Jangan pikirkan Tohpati. Mudah-mudahan tugasmu dapat kulaksanakan dengan baik. Ya, begitulah. Apa kau tidak rela melepaskan tugasmu padaku? Aku tidak merebut. Atau kukira aku tidak mampu melawan Tohpati? Sidanti. Jangan salah paham. Memang Sedayu orangnya pendiam. Sombong benar. Ditegur baik-baik, tidak sepatah kata pun dijawab. Sudahlah. Kita akan menyergap macan kepatihan itu, bukan? Cepatlah siap-siap. Baiklah. Bukan aku yang mulai. Jaga dirimu baik-baik. Jangan timbulkan persoalan. Tidak apa-apa. Ya. Lupakan itu semua, Angger Sedayu. Kami tetap mengharap perlindunganmu. Ya. Ya, Paman. Siap. Bawa anak buahmu lewat desa itu dari sebelah kiri. Siap. Ayo ikut aku. Siap, Paman. Paman, ayah, semua sudah siap. Ya. Mereka langsung sangkal putung. Kita keliru menghadang mereka di sini. Mungkin itu hanya pancingan. Kita perlu kepastian. Sonya. Siap. Pastikan. Itu perintis atau pancingan. Kemudian kau lari ke desa dan siapkan cadangan. Ya, semua siap. Cepat. Sendawo, siap. Awas ke sana. Pawisan. Awas, awas. Cepat pulang lihat aku. Laskar Tohpati di belakangmu. Kurang ajar, Widuro. Hah? Jalan terus. Ayo, cepat pulang kataku. Tangkap orang itu. Ayo, tangkap, tangkap. Go, maju. Serbu! Sudah tidak bisa ditipu. Mari kakak. Baik, saudara, siapkan anak buah. Teman-teman, siap. Siap semua. Serbu! Ayo, serbu!
Sudah kau berkenalan dengan orang baru itu? Belum. Baru datang semalam. Katanya dia semalam mengusir Abah Abjatundo. Aku dengar begitu. Orangnya tidak begitu besar. Lihat itu. Ayo cepat, kita beri bantuan. Ayo semua, kita serbu. Serbu! 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 Mundur! 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 Tongkatnya dibikin dari besi dan ujungnya diberi hiasan tengkorak dari bahan yang kuning-kuningan. Si kuning barangkali. Sakit kan? Ya, lumayan juga. Mira! Mira! Ambilkan kainku. Cari sendiri kenapa? Kau yang menyimpannya. Nanti lagi repot. Hei, Suandaru. Jangan manja begitu. Dia pasti marah betul. Jangan terlalu dimanjakan dia. Apa betul Topati orangnya garang sekali? Ya, memang garang. Tapi tidak segarang namanya. Rasanya lain kali aku bisa membawa kepalanya pulang. Betul kan? Aku mau lihat. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi, Mira. Dan kau, Miranti? Paman dari mana? Keliling Kademangan. Masak yang enak ya. Kita kan ada tamu. Ya, Paman. Saya benci sama pemuda pemalu. Tidak seperti Kakang Sidanti ya, tapi dia cukup tampan. Pemalu, susah. Kapan baru ketemu sekali? Kedua, sembunyi. Jangan keras-keras dia dengar. Biar marah. Kalau marah, hilang malunya. Awas, siap lagi. Ya, kembali seperti tadi. Dari sana. 2, 3. Iya, dari sana. Dari sana. Tetap. Sejak pagi mereka berlatih, memakai pedang, menggunakan tombak, segala macam alat senjata dipelajari semua. Coba lihat, panas terik begini terus, tidak jemu-jemunya. Bagus. Saya takut kalau kepandaian mereka akan melebihi gurunya sendiri. Bukan seharusnya begitu. Seorang guru harus bangga kalau muridnya melebihi kepandaiannya. Tidak semuanya guru. Ada juga setengahnya yang membawa mati ilmunya. Karena tidak ditemukan murid yang dapat dipercaya. Paman. Kau hanya bisa mengelak. Ayo serang aku. Paman. Ayo. Bagus, Sedayu. Latihlah muridmu itu baik-baik, supaya mampu menghadapi Tohpati. Kiai, ini
pamanku, Widuro. Dia yang melatih aku. Widuro, kau boleh berbangga mempunyai seorang guru yang hebat, tetapi rendah hati. Kiai, dia bukan belajar dari aku, tapi Apa salahnya kerbau menyusu pada anaknya? Paman, itu Kiai Gringsing yang menolong aku, yang mengusir alap-alap Jolotundo. Kau keliru. Kau sendiri yang mengusir. Masakan anak kisah Dewo kalah sama alap-alap. Ayo, Sedayu. Latihlah adik ibumu itu. Muridmu. Mari, Paman. Ayo, Paman. Bosan aku mendengar cerita ini semua. Kiai, kau rupanya mengenal seluruh anggota keluargaku. Tentunya kau juga tahu di mana keponakanku yang satu lagi, Untoro. Untoro? Bukankah dia menjadi prajurit prawira Tamtama di Pajang? Bukan itu maksudku. Kemarin dulu kau datang ke rumah kita Numetir dan membawa Untoro pergi. Dibawa kemana? Siapa yang bilang? Aku yang bilang. Katakan terus terang. Widuro, kau paksa aku mengatakan sesuatu yang aku tidak tahu. Bohong. Mengaku. Atau aku tangkap kau. Widuro, kau marah kepadaku? Hah? Mau tangkap aku? Hai. Hi. Paman. Jangan, Widuro. Hai. Katakan terus terang. Sungguh hebat tenagamu. Tapi sekarang kau pasti tidak dapat menarik pedangmu itu. Coba, barangkali aku bisa menolongmu. Bagaimana? Widuro, masihkah kau marah padaku? Tidak, Kiai. Masih kau mau tangkap aku? Berlatihlah tiap malam di sini. Diam-diam, si Danti juga berlatih. Tohpati pasti akan menyerang lagi bersama-sama Sonokling dan alap-alap Jolotundo. Cukup sudah malam ini. Ya, Kiai. Iya. Siapakah sebenarnya dia itu? Mari pulang. Besok malam kemari lagi, Paman. Ya. Iya. Sudah. Sampai di sini saja. Jangan sampai ketahuan orang kita berlatih di sini. Baik, Kiai. Sekarang pulang. Sebelum orang pada bangun. Baik, Kiai. Bisa. Kang. Awas. Lihat tanganku. Awas. Jaga. Ayo. Wah. Awas. Ya. Ya. Aduh. Nggak sakit. Ayo. Kenapa? Kenapa adikmu kau tendang, Untoro? Kan katakan adikmu kau tendang. Sakit, nak. Mari cuci kaki. Ibu. Anak berani jadi cengeng. Aku bisa. Aku bisa. Ya, kau memang bisa.
Saya engkau penakut. Sidanti, kemari kau sebentar. Maaf Kakang, aku sudah mengantuk. Kemari kataku. Dari mana kau? Dari belakang sebentar. Bajumu basah kena keringat? Baru saja berlatih. Salahkah itu? Tentu saja tidak. Hanya kalau kau keluar kademangan, beritahu yang jaga di regol. Baiklah. Aku mengantuk sekali. Pergilah. Benar kata Kiai Geringsi. Ayo. Noyo, Ya, Ki Demang. belum kering betul sudah kau potong. Tapi, Ki Demang, lebih baik kita potong sendiri daripada dipotong Laskar Topati di malam hari. Betul juga. Lebih baik dikeringkan dan disimpan di lumbung. Di sana dijaga. Angger Sedayu, mau membantu? Iya, Paman. Bosan duduk-duduk saja di peringgitan. Kang, Ya, boleh saya bantu? silahkan Tuan. Tuan bisa ikat tadi. Saya kan juga anak petani. Ini bajunya. Nah, mau juga ya membantu. Dia kan juga bantu makan nasinya. Hei, Kang! Tolong, bawakan tempayanku. Kang! Tolong, Kang! Tolong, bawakan. Maaf, Tuan. Saya kira salah seorang anak Sangka Putung. Saya anak Sangka Putung. Tuan. Saya bawakan. Jangan, nanti ayah marah. Masa marah. Mari. Maaf, Tuan. Terima kasih diantar. Terima kasih ditemani. Mari. Biar saya bawakan sampai ke dapur. Jangan, nanti ibu marah. Tunggu. Ada apa, Kang? Siapa itu temanmu berjalan? Tuan Sedayu? Kenapa? Aku tidak senang kau bergaul dengan dia. Memang kenapa? Asal kotor saja. Kapan perlombaan itu akan diadakan? Lebih baik secepatnya. Ya. Angger Sedayu. Iya, Paman. Angger tentunya akan ikut berlomba, bukan? Ketangkasan menggunakan senjata. Rasanya
Saya akan ikut nonton saja, Paman. Bukan senjata sungguh-sungguh. Rotan. Saya tidak akan ikut, Paman. Ah, jangan terlalu berendah hati. Tidak mau ketahuan paling pandai. Kau mesti banyak berlatih. Laki-laki apa kau? Ikut pertandingan tidak berani. Pengecut. Kapan kau jadi laki-laki? Ayo serang aku. Serang aku. Ayo serang aku. Sudah. Bagus. Nyatakan pribadimu yang sebenarnya. Kau bisa. Kenapa? Kenapa? Mira, jangan pulang terlambat seperti kemarin. Ya, Ibu. Oh, Tuan. Mari kita jalan-jalan ke pasar. Terima kasih. Saya belum mandi. Biar saya tunggu. Nah, Kakang Sidanti, mari kita bertiga pergi ke pasar. Mira, sudah aku bilang jangan bergaul dengan dia. Apa salahnya? Apa hakmu melarang? Dayu, jangan kau berani mendekati dia. Tidak. Dia yang mengajak aku. Tidak peduli siapa yang mengajak. Aku larang kau menemui dia. Apa hakmu? Melarang seenaknya saja. Sudahlah. Buat apa kita cekcok? Aku tidak cekcok. Ku tantang kau berkelahi. Larang saja. Hei! Hei! Ada apa ribut-ribut? Siapa yang harus dilawan? Tidak ada yang harus dilawan. Dia melarang aku bergaul sama Kakang. Tuan Sedayu. Apa haknya melarang? Di sini aku di rumah sendiri. Anggap angin saja larangannya itu. Anggap saja seperti kentut. Ada apa di luar? Kau tahu siapa aku, Swandaru. Hentikan itu semua. Sedayu. Lekas keperingitan. Kau adalah tamu di sini. Aku tidak inginkan kau keponakanku bikin onar di sini. Baik, Paman. Dan kau Sidanti, lekas kembali ke pendopo. Kakang Widuro jangan ikut campur. Ini urusan pribadi. Kau kembali ke pendopo. Kakang, aku mau menyelesaikan persoalan ini dengan Sedayu secara anak muda. Secara jantan. Aku tidak akan membiarkan keponakanku membuat onar dan berkelahi karena perempuan. Hah! Kakang Widuro hanya mau melindungi keponakannya yang pengecut. Yang tidak sehebat seperti dikatakan orang. Lalu apa maumu? Aku mau menyelesaikan urusan ini agar tidak berlarut-larut. Kalau anak itu takut, boleh diwakili. Atau barangkali pelindungnya mau mewakili. Baik. Besok malam kita bertemu. Tanpa saksi. Tanpa penonton. Besok malam. Berani main api, tapi takut terbakar. Pulang saja ke Jatinom. Bikin malu.
Biarlah saya tinggal di pinggiran saja waktu siang, Paman. Kau pilih mana? Sana atau sini? Ayo. Selamat malam, Kiai. Oh, kita Makwedi. Selamat malam. Iduro, aku tidak akan berpanjang kata. Mulai malam ini, kau harus penuhi semua permintaan si Danti. Selamat malam. Selamat malam. Adi Widura sama Angger Sidanti belum juga pulang. Sejak Angger Sedayu datang, dia selalu berkeliling dengan ponakannya itu. Tapi sesudah peristiwa siang tadi, yang diajaknya malah Sidanti. Dan kau tentunya akan mendapat kedudukan yang setimpal sesuai dengan jasa-jasamu dan kesetiaanmu tentunya. Bagaimana? Untuk itu semua, Kiai, aku hanya punya satu jawaban. Tidak. Tapi kau ingat, aku bisa saja membunuhmu kapan saja aku mau. Sekarang pulanglah. Dan kau pikirkan baik-baik. Aku beri waktu kau 3 hari. Idro. Aku harapkan jawabanmu yang memuaskan. Firasatku mengatakan ada sesuatu yang tidak beres. Simpan saja firasatmu itu. Mari kita mengasuh. Selamat jaga. Selamat malam. Malam. Firasatku. Mudah-mudahan hanyalah firasat. Kiai, bikin kaget aku saja. Dengan cambuk kerbau ini. Mau coba? Wah, kita Makwedi takut juga mendengar suaranya. Oh ya, aku ada oleh-oleh buat Kiai. Oleh-oleh. Oh, besi gelang. Nih, lihat. Aku berlatih hanya dengan badanku. Dia berlatih juga dengan otaknya. Hatinya harus ditembus.
Penjagaan terlalu kuat. Alap-alap harus cepat dipanggil. Kenapa kau tidak ikut bertanding? Kalau aku yang menang, si Dandi akan lebih marah lagi. Kau takut sama dia? Selamat malam, Kiai. Selamat malam. Tohpati dan Sonokling sudah siap. Tinggal menunggu datangnya alap-alap. Ya, Kiai. Tuntutan kita Mbak Kodi tinggal 2 hari lagi. Kalau begitu, perlombaan sebaiknya diadakan besok saja. Semuanya menjadi saksi. Suandaru yang menang. Perlombaan terakhir. Memanah. Siapa mau ikut? Dipersilakan tampil ke depan. Ayo, Kang. Angger Sedayu, silahkan. Ya, Tuan tentu menang. Saya tidak ikut, Paman. Ayo ikut. Kenapa, Tuan? Kakang Sidanti ikut. Siap. Tenang. Terima kasih. Perlombaan memanah sudah selesai. Budoyo mendapat angka 8, Citra Gati mendapat angka 7, dan Sidanti mendapat angka 10. Perlombaan berakhir. Maka yang menjadi juara ialah Sidanti. Terima kasih. Sekarang keluar. Tuan belum pulang? Aku ingin belajar memanah. Tuan belum bisa? Boleh aku pinjam busu dan panahmu? Ah, tentu. Nah. Kalau aku berbuat salah, tolong betulkan. Ah, sudah betul begitu. Putus bandulnya. Hebat! Hebat, Sedayu! Kena! Nah, sekarang lehernya ya. Aku coba. Ah, tunggu dulu, tunggu. Ah. Ya, lepaskan! Kena! Lebih hebat! Kenapa Tuan tidak ikut perlombaan? Tuan pasti menang! Tuan lebih hebat dari Sidanti. Sidanti harus tahu. Mereka harus tahu. Jangan kau bilang pada siapapun. Kenapa? Kau harus berjanji. Baik, saya berjanji. Tapi Tuan harus... sebentar. Nah, ini aku lempar ke atas. Dan Tuan harus... tunggu. Sudah? Ya. Kena lagi. Hampir aku tidak percaya. Mereka harus tahu. Sandaru, ingat janjimu. Semua. Sandaru. Sidanti harus tahu. Tunggu. Aku Sidayulah yang paling juara. Ayah, Paman Widuro, semua harus tahu. Sidayulah yang paling pandai memanah. Paling juara. Perlombaan sudah selesai. Sidantilah juaranya. Sidanti boleh menang dalam perlombaan. Tetapi Sidayulah yang paling juara. Paling pandai memanah.
Apa yang dia bisa, aku juga bisa. Kebalikannya belum tentu. Bukti itu kenyataan dan bukan omongan. Suandaru, tutup mulutmu. Akan aku buktikan. Kembali ke lapangan. Tidak. Perlombaan sudah selesai. Benar, perlombaan sudah selesai. Tapi aku hanya mau buktikan dan perlu saksi bahwa aku tidak kalah dengan Agung Sedayu. Mengapa dia tidak turut perlombaan, Kakang Widuro? Dia telah menghina aku. Anak itu ada-ada saja. Suandaru, ini gara-garamu. Kalau mau menyombongkan diri, jangan di depan anak ingusan. Ayo, apa yang mau kau pamerkan? Tidak mau apa-apa. Aku tadi hanya main-main. Perlihatkan permainanmu. Kami mau lihat. Tentu menakjubkan. Aku. Tenang. Kakang Widuro, izinkan kami bersama main. Harus ada ketentuan siapa yang paling mahir. Baiklah. Kalian akan mengadakan permainan. Tapi hasilnya tidak akan merubah hasil perlombaan tadi. Bagaimana, Sedayu? Tentu, Paman. Aku hanya main-main. Jangan sombong. Ayo bersiap-siaplah. Ini baru pertandingan ini. Mundur, yang lain mundur. Sekali lagi aku tandaskan, pemenang perlombaan telah ditentukan. Sinantilah yang menang. Ini tadi hanya sekedar permainan. Jadi tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Kedua mereka telah mengenai sasaran yang telah ditentukan. Sekarang bubar. Ayo pulang. Tunggu. Permainan belum selesai. Sidanti. Aku penguasa keprajuritan di daerah ini. Aku perintahkan kepadamu, Sidanti, untuk pulang ke desa. Permainan sudah selesai. Kakang Widuro, sebagai prajurit aku tunduk pada perintahmu. Tetapi secara pribadi, aku mau menyelesaikan persoalan ini dengan Sedayu secara pribadi pula. Bagaimana, Kakang Widuro? Baiklah. Kalau begitu kemauanmu. Permainan apa sekarang? Supaya persoalan tidak berlarut-larut, kita selesaikan secara tuntas. Bagaimana, Adi Sedayu? Aku tidak ada persoalan dengan Kakang. Ada. Kita selesaikan persoalan panah memanah ini dengan tubuh kita masing-masing sebagai sasaran. Bagaimana? Perlukah ini? Tentu. Baiklah. Utoyo. Beri mereka masing-masing sebuah anak panah. Siap adu punggung. Pada hitungan ke-10, kalian berbalik dan melepaskan panah. Jelas? Siap. Kisanak datang juga. Itulah gunanya saya ada di sini. Permainan yang menarik. Biarkan anak-anak main sesamanya. Ya, orang tua menonton saja. Itulah yang paling bijaksana. Memang, orang tua menonton saja.
Ya, siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hentikan! Mau apa dia? Orang tua nonton saja. Ada yang kurang wajar. Kau, Untoro. Apa yang kurang wajar? Adi Sidanti melangkah ke arah matahari. Tapi pada waktu membidik, Adi Sedayulah yang menghadapi matahari. Bagaimana dia bisa membidik kalau matanya silau? Rubah saja arahnya, utara, selatan. Kau benar, Untoro. Iya, peluangnya sekarang sama. Hasilnya yang lain. Sekarang siap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aduh, hampir kena. Untung. Dayu, sekarang giliranmu. Lekas selesaikan permainan ini. Lepaskan panah itu semaumu. Ayo kanannya. Apa artinya ini? Permainan sudah selesai. Ayo, bubar. Belum selesai. Dayu, aku tantang kau dalam perang tanding dengan cara yang lain. Sedayu, perang tanding telah selesai. Pulanglah. Pulang, kataku. Dayu, kau bukan perempuan. Jangan lari pengecut. Aku selaku penguasa keprajuritan di daerah Merapi, aku perintahkan kepada Sidanti untuk kembali ke markas. Persetan dengan pangkatmu. Kalau adikmu tidak berani, kau Untoro yang jadi gantinya. Itu pun kalau kau bukan pengecut. Baiklah, kalau itu kehendakmu. Kalau sampai Untoro kalah, ilmunya akan berkurang. Dan celaka kita. Dan anak itu semakin sombong. Hei, ingat perjanjian kita. Orang tua hanya nonton saja. Kalau perlu ikut campur. Cepat benar Kiai mau ikut main. Peduli apa? Jangan lekas marah. Tidak baik buat orang tua. Hah? Hei, mudah menular. Sudah puas kau Sedanti? Aku baru puas kalau kau sudah tunduk padaku. Kita lanjutkan permainan tanpa hasil. Kalau tidak sekarang, lain kali. Baiklah, kita lanjutkan lain kali. Paman Widuro, kita pulang ke Kademangan. Baiklah. Mari kita pulang. Untoro, kemana saja kau selama ini? Nanti saja aku ceritakan, Paman. Rupanya Sidanti ini harus terus diawasi. Jaga Kang. Dan jangan terlalu dimanjakan, Paman. Begitu pendapatmu, Sedayu. Sudah berapa kali ku berikan kesempatan kepadamu untuk memperingatkan dia. Tapi kau terlalu berbaik hati. Hingga kau tidak pernah melayaninya. Biarpun kau dihinanya. Apa yang diperbuatnya selama ini, Paman? Dia datang sebagai pahlawan. Kemudian
Dia tinggal di peringitan, siang, malam, seperti gadis pingitan. Tapi rupanya hari ini ia bisa memecahkan batu karang yang menghimpit hatinya selama ini, Paman. Kang Untoro. Ah, Adi Trigoto. Perkenalkan, ini Kiai Demang, dan ini Paman Widuro. Bagaimana perkembangan terakhir? Rupanya Topati akan menyerang lagi nanti malam. Dia menyuruh anak buahnya membuat obor banyak-banyak. Alap-alap Jolotundo sudah bergabung. Ya, dia sudah bergabung. Baik, terima kasih. Sudah pasti, Topati akan menyerang nanti malam. Gagal kita menghalau mereka. Sangkal Putung akan menjadi sapi perahan. Tentukan secepatnya siapa yang akan menghadapi mereka satu persatu. Rasanya aku sanggup melawan Tohpati. Ayolah. Aku percaya Adi Sidanti mampu melawannya. Tapi karena tugas, biarlah aku yang akan menghadapinya. Biarlah dia mampus oleh senjata Tohpati. Terus segera mati. Solo Keling. Kau coba rebut gudang beras lewat selatan. Baiklah, aku pergi. Separuh pasukan, ikut aku. Yap. Ayo. Cepat laporkan pada Ki Widuro. Baik. Laskar Tohpati bergerak cepat ke arah selatan menuju Sangkal Putung. Setan. Ditunggu di sini. Lewat selatan. Aku rasa itu bukan induk pasukannya. Akan kuhadapi mereka. Angger Untoro, kuserahkan pasukan lainnya di tanganmu. Baik, Paman. Hati-hati. Mungkin Tohpati ada di sana. Terima kasih. Mari, Kakang. Iya. Ayo, maju. Bangsat, Widuro tidak bisa ditipu. Ayo cepat. 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 Ayo cepat. Itu dia mereka. Menyebar. Cepat lari ke Kadamangan, Damaluan. Ayo berserang. Cepat. Di depanmu lubung-lubung padi. Di sanalah sasaranmu. Maju! Mereka datang, jumlahnya cukup besar. Terima kasih. Adi Sidanti, pimpinlah sayap kanan. Terima kasih. Kakang Untoro tidak berhak untuk memerintahku.
Kakang Untoro bukan atasanku. Benar, aku bukan atasanmu. Lupakanlah persoalan pribadi. Kita pusatkan tenaga kita untuk menghadapi macan kematian. Baiklah. Raden, Berhenti. Mosaireng, hadapi mereka dari sebelah utara. Cepat! Siap! Maju! Maju! Terbang! Terbang! Widuro, Ya, akulah Widuro. kau mau mengantarkan nyawamu. Mau merebut padi. Betul. Coba. Pergi larikan. Pergi kataku. Ini Kasono Keling. Menyerahlah Demang Tua. Mau apa kau? Kau telah menyalahi kuprang. Apa pedulimu? Tolong! Tidak telah dikuasai dan tak percaya. Kau tidak bisa menghalang-halangi. Citragati, bantu Udoyo menghentikan kebuatan Sidanti. Citragati! Ini Kia yang gemetaran itu. Apa? Mari kita mengangkat badan. Sidanti, hentikan perbuatanmu itu. Bodoh! Bodoh! Hei, apa ini? Mana pemimpin prajurit Pajang? Sudah seperti pasukan liar kita. Lekas beri perintah. Di mana Untoro? Kakang Untoro! Kakang Untoro! Aku lihat Untoro di belakang. Tidak ikut mengejar. Tidak. Aku lihat dia mengejar Topati. Ayo, semua mencari. Cari ke seluruh medan. Ayo. Sana terus, cari coba. Ujung coba sana. Bagian ke bawah. Ayo lekas. Kamu sebelah bawah. Ayo ke sana. Ayo. Kamu. Hei, cepat. Ini Untoro. Kakang Untoro. Dia masih bernapas. Cepat bawa ke Gedemangan. Terlalu banyak kehilangan darah. Untung badannya sehat dan kuat. Kita memohonkan pada Tuhan, mudah-mudahan. Biarlah dia tidur. Kita tinggalkan dia. Biar dia ngaso. Ya. Sedayu,
Jaga kakangmu. Baik. Bagaimana Kakang Untoro? Dia lagi tidur. Kita hanya bisa berharap. Guruku menyuruh aku datang membawa obat ini yang segera harus dioleskan pada lukanya. Sampaikan kepada kita Makwedi. Terima kasih kami atas perhatian beliau. Baiklah. Tapi sekarang juga obat itu harus dioleskan. Lukanya sudah kuobati. Kalau besok pagi ternyata obatku tidak menolong, obat dari gurumu ini akan kuoleskan. Terserahlah. Aku sudah berusaha menolong. Kang, kau sudah bangun? Sudah, yuk. Coba dek kemari. Pada waktu orang bingung, Sidanti dekati aku. Aku tidak curiga. Tahu-tahu, dia berada di belakangku. Aku tak ingat lagi. Sidanti. Adikku laki-laki. Sedayu anak laki-laki. Bang aku, berat. Mira, kau lihat Sidanti. Kenapa tanya padaku? Warangan. Racun. Itu bukan obat. Pengkhianat. Sidanti! Sidanti! Berhenti kau! Mau apa kau? Kau telah mencoba membunuh kakangku. Bohong. Apa buktinya? Kakang Untoro sendiri mengatakan padaku, Mengigau kau. Percaya dengan orang sakit. kau yang sakit pengkhianat. Hentikan itu. Itulah. Tangkap Suan Garu. Berikan hukuman yang setimpal. Sidanti juga harus dihukum. Dia pergunakan garut sampah. Sedang aku tidak pegang apa-apa. Diam kataku. Jangan main-main dengan kita Makwedi. Itulah. Kau hukum tidak Suan Garu. Aku tidak akan menghukum seseorang sebelum jelas sebab musababnya. Baik. Aku akan bertindak sendiri. Bagaimana? Buka mulutmu. Jawab. Semaumu, Kiai. Tapi aku tetap pada putusanku. Apa jawabmu?
Sidanti, lebih baik tinggalkan tempat ini. Baik, Kiai. Ingat, Sidanti. Kau prajurit. Kalau kau pergi, kau melanggar tata keprajuritan Pajang. Dan kau tahu akibatnya. Kiai, senjataku masih di pendopo. Biarkan saja. Ada yang lain buat gantinya. Kita numetir. Sidayu. Ayo kita pulang. Tidak ada gunanya lama-lama di sini. Ya. Ya. Silakan masuk, Paman. Selamat malam, Kiai. Mari minum air jahe. Kita Numetir juga baru datang. Oh, Malam ini terlalu dingin bagiku. Karenanya aku lekas pulang. ya, Kiai sangat kedinginan. Sehingga berkeringat. Terlalu banyak minum air jahe panas. Oh, berapa kuali, Kiai? Ade Widuro sama Angger Sedayu juga berkeringat. Kami berlari-lari dari Gunung Gowok. Kami berpacu. Yang menang? Kita Numetir. Paman, tadi yang bertempur melawan Kitambak Wedi, bukankah Ki Gringsing? Bukan. Kita Numetir. Tapi dia menggunakan semeti seperti Ki Gringsing. Kau juga bisa gunakan cemeti. Yai, rasanya sudah waktunya tukang topeng membuka kedoknya. Ya, kalau kau nggak perlu, mari minum. Mari minum. Malam itu, setelah Sedayu pergi menuju Sangkal Putung, aku telah benar-benar diselamatkan oleh Kita Numetir. Tunjukkan di mana orangnya. Tidak ada di sini. Kayak bangsat. Itulah ceritaku tentang orang yang untuk kedua kalinya merawat aku dan menyelamatkan jiwaku. Hebat, seperti dalam dongeng. Kiai, maukah Kiai membimbing guruku supaya dia lebih pandai memberi pelajaran padaku? Baik. Kalau orangnya setuju. Ya, Kiai. Saya ingin berguru pada Kiai. Kau tak ingin berguru juga, Suandaru? Iya. Baik. Baik kalau begitu. Ayo. Ayo, coba sekali lagi. Ayo. Bagus. Ayo kita lanjutkan.
Angger, tolong, kaki jatuh. Kalian diam-diam saja. Jangan bilang apa-apa. Lihat siapa yang berada di atas itu. Hei, kakek, mengapa mencuci pakaian dengan badanmu sendiri? Saya tergelincir, Tuan. Cucuku ini bikin susah orang tua. Disuruh melihat pengairan, malah minta diantar. Takut katanya bertemu sama orang Jepang yang berkeliaran di desa-desa Bendo. Diam kau. Kenapa takut sama mereka? Mereka suka datang di desa kami dan dengan paksa minta beras. Kadang-kadang juga pakaian. Tolong, Tuan. Kami rakyat kecil. Tolong, Tuan. Usir mereka. Laskar-laskar liar. Tidak punya rumah. Tidak punya pangkalan. Tidak punya tanggungan. Cuma bikin susah. Kenapa kalian tidak melawan? Melawan? Pakai apa, Tuan? Mereka berkelompok dan bersenjata. Tolong usir mereka supaya kami bisa bercocok tanam dengan baik. Hasilnya tentu buat tuan-tuan juga. Kakek bangsat. Airi sawahmu dengan baik. Ayo kita pulang. Bukankah itu tadi Tohpati? Kenapa diam saja? Tohpati dan Sono Keling. Mereka hanya berdua, kita toh bertiga. Lihat, mereka membawa pengawal-pengawal. 3 orang. Itu sebabnya kita lebih baik diam saja. Suandaru, kau berani, tapi tanpa perhitungan. Untuk bisa mengadakan perhitungan, orang harus berkepala dingin. Lagi pula, bekal kekuatan badan saja tidak cukup. Baik. Raden panggil saya. Ya, Paman. Paman mau mengikuti saya, tapi hanya sebagai juru masak. Kenapa? Pernah saya bertekad untuk mendudukan Arya Penangsang pada tempat yang lebih mulia. Tapi sejak beliau menempuh jalan pembunuhan, untuk mencapai tempat itu, tekad saya menjadi pudar, Den. Kalau begitu, kenapa Paman mengikuti saya meneruskan cita-cita Arya Penangsang? Saya harus berbuat apa? Saya hanya bisa masak. Masak buat orang Pajang. Tentu lebih baik masak buat Raden Tohpati, murid Kakang Patimentahun, Kakang seperguruanku. Berhenti! Si Dandi dengan gurunya. Mau memata-matai perkemahanku? Oh, Angger Tohpati. Kebetulan sekali. Kedatangan kami memang mau menemui Angger. Dikirim Untara untuk menyerahkan sangkal putung? Bukan. Kami menawarkan kerjasama untuk menghancurkan Untoro, Widuro, dan laskarnya. Jangan mengigau. Apakah si Danti mau mengkhianati Widuro yang telah menolongnya dari hunjaman tongkatku? Atas petunjukku, memang benar dia memasuki Laskar Pajang untuk menghancurkan dari dalam.
Angger belum dengar bahwa dia telah melukai Untoro hingga hampir mati. Kalau dia bisa melukai Untoro, pasti dia bisa membunuh Widuro. Kenapa Kiai masih mencari bantuan lagi? Bersama, kita bisa menghancurkan mereka dengan cepat. Dan Angger mendapat sangkal putung yang kaya. Dan bersama pula kita ke Pajang. Bukankah ini cita-cita Patih Mentahun, Guru Angger Tohpati, dan kawan seiring saya? Ya, kawan seiring yang ditinggalkan begitu saja pada waktu menemui kesulitan. Adi Sumangkar kiranya. Kenapa Pulau Sairang harus dibunuh? Dibunuh secara kejam sekali. Apakah nanti si Danti tidak akan menikam dari belakang Angger Tohpati? Seperti yang dilakukan terhadap Untoro. Ada yang sedang berlatih. Bukan. Suara pertempuran. Mari kita lihat, Kiai. Ya, Kiai. Barangkali ada yang bisa dijadikan pelajaran. Iya, Kiai. Baik. Kiai, itu. Nah, itu. Bangun, Sinardi. Kalian kenali senjata yang mengkilat itu? Bukankah itu tongkatnya Tohpati? Ya. Yang lain siapa, Kiai? Mari kita mendekat. Ternyata kalian yang lecek. Hei, sedang apa kalian di situ? Siapa kalian? Pengkhianat. Rupanya kalian membawa orang-orang Pajang untuk menangkap kami. Hah? Siapa yang satu lagi? Aku kenal dia Sumangkar. Kiai, kita terjebak! Kawan seiring. Kau panggil orang-orangmu, Tohpati. Untuk menangkap kalian mata-mata Untoro. Mundur, Sinardi. Pertunjukan sudah selesai. Mari kita pulang. Siapa Sumangkar itu, Kiai? Orang yang harus diperhitungkan. Aku ingin berhadapan dengan dia. Iya. Belajar membunyikan dulu. Hari ini adalah serangan terakhir. Sangkal putung harus kita rebut. Apakah ini sudah keputusan Raden? Tidak ditunda-tunda lagi? Tidak. Aku tidak mau lagi melihat gubuk-gubuk ini. Bosan. Muak. Kita harus menang. Kisanat, mau kemana tergesa-gesa? Mau
lihat anak-anak sedang bermain senjata. Dari sini pun kita bisa melihatnya. Saya rasa Kiai tidak keberatan tentunya kalau saya mendekat. Oh, tidak. Budoyo, jangan gila kau. Kembali ke tempatmu. Ramai juga. Saat yang menentukan segera tiba. Adik, kalau Adik mau turun ke arena, terpaksa saya ikut. Apakah harus saya biarkan keadaan semakin buruk? Terserah pada Adik. Kiai siap? Kita mulai. Ya. Adi Untoro, kau menang. Selamat. Aku puas
bertanding dengan kau. Karang Tokmati, maafkan aku. Awas! Aku Angger. Aku mengantarkan Adi Sumangkar. Ya Tuhan, ampunilah dosanya. Angger Untoro, izinkan paman membawa jenazah Angger Tohpati ke tengah anak buahnya. Besok pagi, aku akan menemui Angger ke Sangkal Putung. Terima kasih. Angger Untoro, senjata kebesaran perguruan kami. Paman tinggalkan sini sebagai jaminan ditepatinya janji paman. Silakan, Paman. Terima kasih. Sedayu, ikuti Paman Sumangkar.